Tim Nigeria terlantar di bandara tanpa makan dan minum. City ingin Palmer kembali. Balotelli terancam batal gabung Genoa. Oman marah, minta FIFA dan AFC lindungi wasit Alkaf. STY bisa bikin pelatih Cina dipecat. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan pertandingan UEFA Nations League, Prancis berhasil menang 2-1 atas Belgia, meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit 76. Gol plus dicetak oleh Brice Randal Kolomuani menit 36 dan 62. Sementara Belgia hanya membalas sekali melalui Louis Openda menit 45+3. Kemenangan ini bikin Prancis tetap menduduki peringkat 2 klasemen sementara grup 2 Nations League A di atas Belgia. Di pertandingan lain, Jerman menang tipis 1-0 atas Belanda. Gol Jamie Lewelling di menit 64 jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Dengan begitu, Jerman masih kokoh di puncak klasemen grup 3 Nations League A. Sementara timnas pusat membuntut di urutan kedua. Sedangkan di UEFA Nations League B, grup 4, Turki berhasil mengalahkan Islandia dengan skor 4-2. Gol pasukan Vincenzo Montella dicetak oleh Irfan Kahveshi menit 62, Hakan Calhanoglu menit 62, Arda Güler menit 88, dan Kerem Aktürkoğlu menit 90. Sedangkan 2 gol Islandia lahir dari aksi Ori Oskarsson menit 3 dan Andri Gudjohnsen menit 83. Hasil ini kian mengokohkan Turki di puncak klasemen. Sementara di laga Italia versus Israel, salah satu pegawai Gliazzurri yakni Daniel Maldini telah mencatatkan sejarah baru di sepak bola Italia. Dilansir Football Italia, debut Daniel menjadi pertanda terciptanya sejarah baru. Dengan begitu, untuk pertama kali terjadi ada 3 generasi keluarga yang bermain untuk timnas Italia. Iya, Daniel merupakan penerus terah Maldini di timnas Italia. Sebelum Daniel sudah ada Paolo Maldini dan Cesar Maldini. Masih dari kabar internasional, ada berita buruk yang melanda tim nasional Nigeria. Victor Osimhen CS kabarnya ditelantarkan begitu saja di Bandara Internasional Libya. Dilansir Football Italia, Super Eagles tadinya dijadwalkan bermain tandang melawan Libya dalam kualifikasi Piala Afrika di kota Banina. Namun pesawat yang ditumpangi skuad Nigeria justru dialihkan pendaratannya ke Al Abraq International Airport. Setelah turun dari pesawat, mereka tidak mendapat jemputan dan ditelantarkan sekitar 16 jam tanpa minum, makanan, dan akses internet. Karena tidak puas dengan sikap Libya, Nigeria meminta untuk pertandingan dibatalkan. Kini kita mampir dulu ke sepak bola Inggris. Manajemen Manchester City Pep Guardiola semakin santer diisukan bakal jadi pelatih timnas Inggris yang baru. Seperti yang diwartakan Goal, Lee Carsley dipastikan tidak akan mengambil posisi tersebut. Karena FA sangat memprioritaskan Pep Guardiola sebagai kandidat pelatih Inggris. Pep pun tidak menutup kemungkinan itu, dirinya cukup tertarik menangani Inggris yang mana berisikan pemain-pemain yang sudah ia kenali. Apalagi ia juga belum menandatangani kontrak perpanjangan di Manchester City. Jika Pep menerima pinangan Inggris, maka ia akan mulai bekerja pada akhir musim nanti. Masih dari Manchester City, pihak klub kabarnya mulai menyesal telah melepas Cole Palmer ke Chelsea. Kini mereka mempertimbangkan untuk membawa pulang sang pemain musim depan. Dilansir Cut Offside, City berniat untuk menjadikan Palmer sebagai suksesor Kevin De Bruyne yang semakin dekat dengan pintu keluar Etihad Stadium. Namun Chelsea yang mengetahui ini tidak akan membiarkan Palmer pergi dengan harga murah. The Blues kabarnya akan mematok harga Palmer di angka 150 juta euro. Bergeser ke Manchester United, isu tahunan bahwa Zinedine Zidane bakal jadi pelatih baru klub mulai muncul lagi. Menyikapi itu, agen Zidane angkat bicara. Dilansir Mirror, agen Zidane, yakni Alain Migliaccio, kabarnya mulai muak dengan rumor-rumor ini. Dirinya lelah melihat Zidane selalu dikaitkan dengan United ketika performa klub tersebut sedang goyah. Alain pun memberikan isyarat kepada publik bahwa Zidane jauh dari siap untuk menggantikan Erik ten Hag.
Pertama, Zidane lebih memprioritaskan timnas Prancis. Yang kedua, Allen merasa sepak bola Inggris sangat tidak sesuai dengan gaya melatih Zidane. Terlebih, Zidane tidak fasih berbahasa Inggris. Dari Inggris kita menyeberang ke Italia. Sang pemuncak klasemen Napoli dikabarkan sedang mencari tambahan pemain di sektor bek kiri. Antonio Conte pun kembali berburu pemain dari Liga Inggris. Dilansir The Sun, setelah mendapatkan Scott McTominay dan Billy Gilmour dari Liga Inggris, kini Conte mengincar bek kiri Chelsea Ben Chilwell. Napoli mendapat kabar bahwa Chilwell bersedia hengkang dari Chelsea pada Januari nanti. Itu akan menjadi kesempatan baik bagi Partenope. The Blues lebih terbuka dengan kesepakatan pinjaman, tapi Napoli lebih berminat untuk mempermanenkannya langsung. Mario Balotelli kabarnya akan kembali bermain di Serie A musim ini. Ex-Inter Milan dan AC Milan itu saat ini dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Genoa. Alberto Gilardino memandang Balotelli sebagai penyerang yang kenyang pengalaman di Serie A. Dirinya sangat cocok untuk menjadi tambahan di lini depan Genoa yang sedang bermasalah akibat serangkaian cedera. Namun menurut Football Italia, kepindahan ini bisa saja batal karena Gilardino dalam posisi sulit. Sang pelatih diambang pemecatan jika Genoa tak kunjung membaik dalam beberapa pertandingan ke depan. Jika Gilardino dipecat, otomatis Balotelli akan dihapus dari daftar pencarian Genoa. Mampir ke Spanyol sebelum membahas sepak bola Asia Tenggara. Real Madrid dikabarkan masih berambisi untuk menambah gelandang lagi di bursa transfer mendatang. Dilansir Football Espana, beberapa nama sudah masuk dalam daftar. Selain Florian Wirtz, ada gelandang PSG Vitinha. Madrid merasa Vitinha adalah pemain yang kreatif dan bisa jadi otak pemain Madrid. Tapi transfer ini kabarnya akan sulit terjadi karena Vitinha masih terikat kontrak hingga 2027 dan agen pemain asal Portugal itu adalah Jorge Mendes, sosok yang memiliki hubungan buruk dengan Madrid. Dari sepak bola Asia Tenggara, timnas Malaysia baru saja dihajar oleh New Zealand dengan skor mencolok 4-0. Malaysia sempat mampu menahan imbang tuan rumah tanpa gol hingga turun minum. Namun Harimau Malaya harus kebobolan 4 gol di babak kedua. Dilansir bola.net, bagi Malaysia, hasil ini menambah kekecewaan karena sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 melawan klub lokal yang baru berusia 7 bulan, Auckland FC, dalam laga uji coba tertutup. Netizen Indonesia pun ramai-ramai memberikan reaksinya atas performa buruk sang tetangga. Beberapa meme kocak pun mulai mewarnai timeline media sosial. Akibat banyaknya keputusan kontroversi dalam pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit Ahmed Alkaf diminta dipecat dan diberi sanksi seumur hidup dari dunia perwasitan. Dilansir CNN Indonesia, permintaan itu disampaikan penggemar Timnas Indonesia dengan membuat petisi pada laman change.org. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 2 petisi yang ingin Alkaf dipecat dari perwasitan. Dalam petisi itu bertujuan agar mematikan karir sang wasit yang dinilai tidak profesional. Melihat masifnya ujaran kebencian dan teror kepada wasit Alkaf, Federasi Sepak Bola Oman selaku federasi asal dari sang wasit pun akhirnya angkat bicara. Dilansir Sport Detik, mereka mengecam serangan yang diarahkan ke wasit Ahmed Alkaf. Dalam postingan media sosialnya, Oman menuliskan, Federasi Sepak Bola Oman mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak dapat dibenarkan terhadap wasit internasional Oman, Ahmed Alkaf. Mereka juga meminta FIFA dan AFC untuk bertindak tegas dan menjamin keamanan para wasitnya. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Cina pada matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, wasit yang bertugas yakni Omar Al-Ali menjadi sorotan publik Indonesia. Dilansir Tribun News, dalam sebuah unggahan Instagram story akun pribadinya, @OmarAli2000, Omar Al-Ali terlihat membagikan doa menjelang pertandingan. Unggahan tersebut seakan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jelang pertandingan. Omar kayaknya udah ketar-ketir duluan, karena kalau salah bikin keputusan, udah pasti diserang sama netizen. Bahkan menurut Jambiwan, ada netizen yang siap menyantet kalau Omar cari gara-gara. Jelang melawan Timnas Indonesia, pelatih Cina Branko Ivankovic berada di situasi tertekan. Tim asuhannya belum meraih 1 kemenangan pun di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir Bola Sport, ketika performa buruk terus berlanjut, posisi pelatih Branko Ivankovic tentu saja menjadi tidak stabil. Bahkan Ivankovic bisa saja dipecat jika gagal menang lawan Timnas Indonesia. Ivankovic berpeluang jadi korban Sintayong selanjutnya setelah Graham Arnold.
Masa depan Erik ten Hag masih belum jelas. Manchester United dilaporkan masih mencari opsi siapa yang pas untuk menggantikan manajer asal Belanda itu. The Sun melaporkan United sudah menghubungi beberapa pelatih, namun mereka justru mendapat penolakan. Salah satunya dari pelatih Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Sang pelatih merasa ketika manajemen United menghubungi, tapi dirinya memutuskan untuk menolak kesempatan itu. Hoeneß merasa masih banyak pekerjaan yang masih diselesaikan bersama Stuttgart. Hilangnya Bukayo Saka dari starting lineup timnas Inggris yang menghadapi Finlandia kemarin menimbulkan pertanyaan. Dirinya dikabarkan mengalami gangguan pada kebugarannya. Dilansir AS, Saka telah meninggalkan kamp pelatihan Inggris dan kembali ke London untuk menjalani pemindaian cedera. Tentu ini jadi kabar buruk bagi Mikel Arteta dan fans Arsenal, karena meriam London akan menghadapi Bournemouth dan Shakhtar Donetsk minggu depan. Masih dari sepak bola Inggris, Jack Grealish mengaku rugi lebih dari 10 juta rupiah cuma gara-gara Trent Alexander-Arnold cetak gol. Dilansir Gol, saat pertandingan melawan Finlandia, CAA sedang ancang-ancang untuk mengeksekusi tendangan bebas. Melihat itu, Grealish berteriak kepadanya, "Jika kamu mencetak gol tendangan bebas ini, saya akan memberimu 500 pound." Dan CAA pun langsung meletakkan bola di sudut yang sulit dijangkau oleh kiper. Alhasil, kini Grealish berutang 500 pound kepada bek Liverpool tersebut. Jordan Henderson yang dikabarkan sudah tidak betah di Ajax Amsterdam sedang mempelajari kemungkinan untuk hengkang pada Januari nanti. Beberapa klub telah masuk daftar sebagai opsi. Salah satunya adalah klub Skotlandia Rangers. Dilansir Daily Record, komunikasi masih tahap awal. Belum ada diskusi serius di antara keduanya. Namun transfer ini kabarnya akan sulit terjadi karena pelatih Ajax Francesco Farioli tidak mengizinkan Henderson pergi. Menurutnya pengalaman Henderson sangat penting bagi ruang ganti. Keputusan Jurgen Klopp untuk bekerja di bawah naungan Red Bull kabarnya membuat beberapa pihak tidak senang, terutama mantan pemainnya di Borussia Dortmund. Hal itu diungkapkan oleh Kevin Grosskreutz. Dirinya mengecam keputusan Klopp untuk mengisi jabatan kepala global sepak bola di Red Bull. Menurut Kevin, Klopp dinilai berani untuk mengkhianati Dortmund dan bekerja dengan organisasi yang memiliki citra buruk di sepak bola Jerman. Saat kami bertemu, saya akan mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa menurut saya itu omong kosong. Karena dia mengatakan hal seperti itu, bekerja di Red Bull, kata Kevin seperti yang dikutip Gol. Dari Jerman ke Italia, Juventus kabarnya masih saja menjajaki beberapa opsi pemain bertahan untuk menggantikan Gleison Bremer yang mengalami cedera. Dilansir Football Italia, beberapa nama sudah muncul seperti Jakub Kiwior dan Milan Skriniar. Sedangkan Sergio Ramos sudah dikesampingkan. Namun kini muncul lagi opsi yang lebih realistis, dia adalah Ardian Ismaili dari Empoli. Ardian dinilai sebagai opsi yang lebih mudah digapai ketimbang opsi lainnya. Masih dari sepak bola Italia, meski bursa transfer sudah ditutup, Genoa dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pemain asal Uruguay, Gaston Pereiro. Dilansir Foot Italia, pemain yang berposisi gelandang itu berstatus bebas transfer. Genoa membutuhkan tambahan pemain karena sedang mengalami badai cedera. Gaston diperkirakan bakal mendarat di Italia dalam beberapa jam ke depan untuk menandatangani kontrak. Selain itu, Genoa juga masih melanjutkan negosiasi dengan Mario Balotelli. Mampir sebentar ke Spanyol, Real Madrid akhirnya buka suara kontroversi Kylian Mbappe yang disebut sudah tak mau lagi bermain penuh untuk timnas Prancis. Dilansir Football Espana, menurut perwakilan klub, berita itu cuma dilebih-lebihkan saja. Kecintaan Mbappe kepada timnas Prancis sudah tidak bisa diragukan lagi. Tentu Mbappe tidak mungkin membatasi dirinya untuk membela Las Blues. Dirinya tidak masuk skuad Prancis memang karena fokus pemulihan cedera. Prancis dan Mbappe tak mau mengambil resiko. Dari sepak bola tanah air, drama pertandingan melawan Bahrain kemarin belum usai. Kini muncul berita dari Cina yang memojokkan Indonesia. Katanya, Indonesia justru jadi pihak yang berpotensi disanksi oleh AFC. Seperti yang dilansir CNN Indonesia, media Cina yang bernama Sohu mengatakan bahwa skuad Garuda bisa mendapatkan sanksi dari AFC akibat keributan setelah menghadapi Bahrain. Bahkan Indonesia bisa saja menerima pengurangan poin akibat peristiwa tersebut. Pihak PSSI dikabarkan sudah melayangkan protes sebanyak 3 kali kepada AFC. Namun belum ada respon dari AFC. Baru-baru ini Sekjen AFC justru mengaku bingung dengan keluhan Indonesia. Dilansir dari Bola Sport, Sekjen AFC Datuk Seri Winsorjon yang berasal dari Malaysia bingung soal tuntutan Indonesia yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dalam laga melawan Bahrain. Menurutnya, tuntutan Indonesia tidak jelas, tidak merinci apa yang salah dan di bagian mana salahnya.
Sementara itu, Arya Sinulinga telah memastikan bahwa laporan PSSI sudah jelas. PSSI mempermasalahkan soal manajemen waktu dan penunjukan wasit yang juga berasal dari Asia Barat. Udah ketuanya orang Bahrain, sekarang sekjennya orang Malaysia. Gini amat punya timnas jago.